Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah perhitungan metode harga pokok proses 2 departemen produksi. Sebelumnya saya sudah membuat video tapi untuk 1 departemen produksi. Untuk video ini jadi akan lebih banyak ya untuk perhitungannya dan lebih banyak lagi pengerjaannya seperti itu. Oke, langsung saja ya. Untuk contoh kasus atau contoh perusahaannya, ini saya ngambil PT Matujang. Matujang memang tidak ada di perusahaan resmi, tapi ini hanya saya buat sendiri ya. Oke, PT Matujang memiliki 2 departemen produksi, Departemen A dan Departemen B untuk menghasilkan produknya. Dan produksi dan biaya 2 departemen tersebut dalam bulan Maret 2021 adalah sebagai berikut ya. Jadi PT Matujang itu ada 2 departemen ya, Departemen A dan Departemen B ya. Untuk informasi biaya di Departemen A ini ada beberapa ya. Ini Departemen A. Yang pertama itu dimasukkan dalam proses yaitu sebanyak 35.000 kilo. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 30.000 kilo. Untuk produk selesai yang ditransfer ke gudang 0. Produk dalam proses akhir bulan 5.000 kilo. Biaya yang dikeluarkan bulan Maret, ini ada beberapa biaya yang dikeluarkan. Yang pertama, biaya bahan baku 70.000, untuk tenaga kerja 155.000, biaya over pabriknya 248.000. Untuk tingkat penyelesaiannya ya, ini ada 2, bahan baku dan biaya konversi. Untuk konversi ini nanti ada subnya, itu ada 2, tenaga kerja sama biaya over pabrik ya. Untuk bahan bakunya itu 100%, untuk konversinya 20%. Ini untuk informasi biaya dan informasi lainnya terkait dengan Departemen A. Dan untuk Departemen B ya, dimasukkan dalam proses ya, jelas 0 ya, 0. Terus untuk produk yang ditransfer ke Departemen B juga nggak ada. Produk selesai yang ditransfer ke gudang itu sebanyak 24.000 kilo ya. Produk dalam proses akhir bulan itu 6.000 kilo. Informasi yang dikeluarkan itu bahan bakunya 0, biaya tenaga kerjanya 270.000, biaya over pabriknya 455.000. Tingkat penyelesaiannya ini hanya ada biaya konversi. Biaya konversi ini ada tenaga kerja sama biaya over pabrik. Oke, ini penjelasan terkait dengan informasi biaya dan jumlah produknya ya. Oke, kita lanjut ke perhitungan harga pokok produksi di Departemen A. Oke, kita akan menghitung ya sekarang. Yang pertama yaitu perhitungan ekuivalen bahan baku ya. Ekuivalen baku. Ini ada angka 30.000 kilo. 30.000 kilo ini dapat dari mana? Lihat dulu Departemen A ya. Ini Departemen A. Oh gini. Jadi 30.000 kilo itu dapatnya dari produk selesai yang ditransfer ke Departemen B. Ini jumlahnya 30.000 kilo ya, sama seperti ini ya, 30 kilo. Oke, selanjutnya di sini buka kurung,
ada di dalamnya itu ada 100%. Dan dari mana angkanya ini? Persennya ini ya. Jadi persennya itu dapat dari ini ya. Jadi tingkat penyelesaiannya ini ya. Penyelesaiannya produk bahan bakunya itu 100%. Oke, lanjut. Dikali dengan 5.000 kilo. Dari mana 5.000 kilo ini? Oke, 5.000 kita dulu departemen A-nya. 5.000 kilo itu dapatnya dari produk dalam proses akhir bulan sebanyak 5.000 kilo. Oke, setelah ketemu semua hasilnya itu 35.000 kilo ya. Bagaimana cara menghitungnya ini? Nah, oke, saya butuh kalkulator ya biar memudah kalian. Oke, perhitungannya saja mulai dari 100 dulu ya. 100 dikali dengan 5.000 sama dengan 500.000 dibagi dengan 100. Oke, dengan 5.000 ditambah ini ya, ditambah 30.000 kilo. Oke, sama dengan paskan jadi 35.000 kilo. Ini untuk unit ekuivalen biaya bahan baku. Oke, selanjutnya unit ekuivalen biaya konversi. Biaya konversi di dalamnya biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik ya. Jadi hitungnya sama, tapi saya ini buat satu saja ya, lebih biar tidak banyak ya. Nanti kalau pengerjaan nggak apa-apa, dikerjakan dua nggak apa-apa. Oke, untuk 30.000 kilo sama ya, dari ini dari produk selesai yang ditransfer ke departemen B ini ya. Terus untuk 20% ya, 20%-nya itu dapat dari ini ya. Jadi biaya konversi 20%. Terus untuk 5.000 kilo itu dapatnya dari ini juga seperti tadi ya, produk dalam proses akhir bulan sebanyak 5.000 kilo. Oke, hitung-hitungnya sama, hitung-hitungannya dengan ini ya, sama ya. Jadi 20 dikali 5.000 dibagi 100, hasilnya ditambahkan 30.000 sama dengan 31.000 kilo, sama seperti ini ya, seperti ini ya. Oke, setelah menghitung harga pokok produk di departemen A ya, kita membuat namanya tabel harga pokok produksi per satuan departemen A ya. Kita membuat tabel ya. Informasi tabelnya itu ada unsur biaya produksi, total biaya, unit ekuivalensi, biaya produksi per satuan. Oke, sekarang bahan bakunya. Total biayanya ada berapa ini ya. Jadi untuk total biayanya itu dapat dari informasi di atas ya. Nih, ya. Ini 70, bahan baku 70, biaya tenaga kerjanya 155. Terus untuk biaya over pabriknya 248.000. Jadi ini angka ini di copy paste ke tabel ini ya. Nah, sama seperti ini. Di komputer ini di total biaya. Untuk unit ekuivalensi ya, dari mana angka ini? Angkanya yang tadi kita hitung ya. Nih ya. Untuk bahan bakunya 35 kilo, 35.000 kilo, copy paste ke sini. Untuk tenaga kerja dan over pabrik sama 31.000, ini cuma 31.000 seperti itu. Nah, selanjutnya ada biaya produksi per satuan ya. Angka 2 ini dari mana asalnya ya? Asal dari pembagian 70.000 dibagi 35.000 sama dengan 2 ya.
155.000 dibagi 31.000 sama dengan 5. 248.000 dibagi 31.000 sama dengan 8. Totalnya 15.000. Untuk total biayanya di sini 473.000. Oke, untuk tabelnya sudah selesai. Tabelnya. Oke, lanjut ke harga pokok ya. Di sini harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen A pada akhir bulan Maret 2021. Oke. Jadi di sini ada 3 hitungan ya. Yang pertama, harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B ya. 30.000 ini dapat dari atas ya, ini 30.000 dapat dari ini ya. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen B jumlahnya 30.000 ya, jadi angka ini dari tadi ya, taruh sini. Terus 15 rupiah ini dapat dari mana? Dari ini ya, total dari biaya produksi persatuan ya, 15 rupiah. Jadi 30.000 dikali 15 rupiah sama dengan 450.000 rupiah. Oke, sudah. Untuk B sekarang, poin B, harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulan ini ya. Pertama, biaya bahan baku. Dari mana 100% ini? Oke, kita lihat lagi ke informasi yang awal. Ini ya, 100% ya dikali dengan 5.000. Dari mana 5.000 ini? Dari ini ya. Informasi ini lagi ya. 5.000-nya itu dapat dari ini ya. Produk dalam proses akhir bulan. Oke. Dikali 2. 2 dari mana? 2 dari sini ya. 2 dari sini. Terus selanjutnya biaya tenaga kerja 20% tadi seperti ada di informasi di atas ini ya. Nih. Nah, biaya tingkat penyelesaiannya, biaya konversi. Terus selanjutnya 5.000 sama tadi dikali dengan 5 rupiah. Nilai ini ya, dari sini rupiahnya sama dengan dikali 5 berarti 5.000. Terus untuk biaya over pabriknya 20% sama tadi informasi di atas, biaya konversi dikali dengan ini ya dari produk dalam proses akhir bulan ini ya, di sini dikali 8 dan di sini terus sama dengan 8.000 ya. Total dari bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya over pabrik itu jumlahnya 23.000. Ini jumlahnya 10.000 ditambah 5.000 ditambah 8.000 sampai dengan 23.000 seperti itu. Oke. Untuk poin C jadi untuk poin C ini tambahan ya, total atau total. Jadi A ya, A ditambah B. Jadi yang A-nya itu 400 ini ya. Yang B-nya, ini B-nya 23.000 ini. Oke, 8.000. Totalnya 470.000. Ini untuk biaya produksi Departemen A sebanyak 473.000. Oke, setelah menghitung biaya produksi di Departemen A nih ya, kita beralih ke jurnal ya, jurnalnya ya. Oke, jadi untuk pencatatan biaya produksi Departemen A ini jurnal seperti ini ya. Yang pertama jurnal untuk pencatatan biaya bahan baku ya.
70.000 dapat dari ini ya. Dari sini. Di sini 70.000. Oke. Jadi untuk bahan proses ini 70.000, ini namanya debit, ini namanya kredit ya. Presiden bahan bakunya 70.000. Oke, poin kedua, jurnal mencatat biaya tenaga kerja ya. Sama, jadi untuk angkanya sama ya, bisa ngambil di sini nggak apa-apa ya, di sini aja lebih mudah biar nggak ke atas. Ini juga, ini gaji upahnya sama, ini kredit ya, ini debit. Oke, untuk poin ketiga, biaya over pabrik 248.000, ini dari sini ya. Ini nggak apa-apa, ini di sini. Terus selanjutnya ini ya. Selanjutnya yang poin 4, jurnal untuk mencatat ya, jurnal untuk mencatat produk jadi yang ditransfer oleh departemen A ke departemen B ya. Untuk debitnya barang dalam proses biaya bahan baku departemen B sebanyak 450 ya. Jadi dapatnya itu dari ini ya. Dari ini 30.000 dikali 15. 15-nya ini tadi ya. Sama dengan 450 di sini. Ya. Oke. Untuk kreditnya ada biaya bahan baku departemen A dan BA ini ya. Nah, untuk memudahkan ini saya ini kasih penjelasannya untuk memudahkan ya. Jadi gini, jadi yang pertama 30.000 dikali Rp2 sama 60 ini ya, untuk memudahkan kalian. Terus 30.000 dikali 5 sama dengan nih ya 150 itu ya. 30.000 dikali 8 sama dengan 240.000. Ini untuk memudahkan ya. Jadi saya penjelasan. Nanti untuk pengerjaan kasih ini nggak apa-apa, juga nggak kasih juga nggak apa-apa ya. Terus untuk selanjutnya poin kelima itu jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan dalam proses yang belum selesai diolah di departemen A di bulan Maret 2021. Oke, untuk kreditnya itu departemen A ada 23.000. Ada 23.000. Dari mana ini ya? Dari sini ya. Akan dari sini angkanya. Dari sini untuk biaya bahan bakunya 10.000 juga dari sini 10.000. Terus 5.000-nya juga dapat dari sini. Ya, terus lagi 8.000 sama seperti tadi. Oke, jadi untuk perhitungan departemen A, harga pokok prosesnya sama jurnalnya sudah selesai. Kita beralih ke departemen B sekarang ya. Departemen B. Jadi untuk departemen B ini ya informasinya ya. Jadi tidak ada bahan baku karena bahan bakunya sudah dari departemen A. Jadi untuk departemen B itu melanjutkan produksinya saja seperti itu. Jadi hanya menghitung tenaga kerja dan biaya overhead pabrik seperti itu. Logikanya seperti itu. Jadi tidak menghitung bahan bakunya. Oke. Untuk perhitungannya ya, jadi perhitungnya tuh di sini unit ekuivalennya biaya konversi ya. Konversi ini ada dua, biaya tenaga kerja dan biaya over pabrik ya. 24.000 kita fokusnya ke departemen B. Ini informasinya di sini ya. Departemen B. 24.000 itu dapat di sini ya. Nih. Produk selesai yang ditransfer ke gudang sebanyak 24.000. Oke, kembali ke paling bawah lagi. Nih ya. 50%
itu di bagian penyelesaian ya, tingkat penyelesaiannya ini 50%. Ini tingkat penyelesaiannya ya, konversi. Terus dikali 6.000 ini dapat dari ini ya, produk dalam proses akhir bulan sebanyak 6.000 kilo itu ya, dikali hasilnya 23.000. Oke, kita hitung manual ya. Oke, jadi 50 dikali dengan 6.000 sama dengan 300.000 dibagi 100 ada 3.000. Setelah itu ditambah 24.000 sama dengan 27.000, sama kan 27.000. Setelah selesai menghitung unit ekuivalennya, kita lanjut ke tabel ya. Tabel perhitungan biaya produksi per satuan yang ditambahkan dalam departemen B. Informasi ini informasi ini ya, angkanya dari informasi yang tadi ya, ini ya. Ini departemen B. Oh ini. Nah, 27.000 ini ya. Ini 27.000. Ini 405. Ini ya 405. Oke. Itu ya. 405. Untuk unit ekuivalennya itu ada 27.000 ya, ini hasilnya ya. Jadi untuk konversi ada 2, biaya over pabrik dan biaya tenaga kerja. Langsung ke copy paste sini aja ya. Ini untuk perhitungan ini bisa kasih 2 nggak apa-apa, tapi saya 1 ya, karena sama. Oke, setelah memasukkan angka ke unit ekuivalensi, kita sekarang membagi apa? Untuk mengetahui jumlah dari biaya produksi persatuan. Oke. 27.000 dibagi 270.000 dibagi dengan 27.000 sama dengan 10 ya. Terus selanjutnya 405 ya dibagi 27.000 sama dengan 5, seperti itu ya, 15. Oke, seperti itu. Jadi jumlahnya ada 25.000. Untuk total biayanya sini biaya produksinya ini ya 675.000. Setelah membuat tabel ini ya, kita beralih ke perhitungan harga pokok persediaan produk dalam proses ya, di departemen B ya, departemen B ini. Oke, ini ada 5 poin ya yang perlu kita hitung. Yang pertama kita menghitung atau poin A, kita hitung harga produk selesai yang ditransfer departemen B ke gudang ya. Harga pokok dari departemen A ya 24 ini ya, 24 ini hasilnya ini ya, 24 sini kita lagi departemen ini, departemen 24 nya. Oke, terus nih 15 dari mana ya, kan ini departemen A kan ya, departemen A berarti kita lihat di tabel departemen A. Oke, ini ya. Oke, ini jumlah 15. Terus selanjutnya ya 15 hasilnya 360.000. Untuk poin kedua ya, biaya ditambahkan oleh departemen B ya,
24 sama seperti ini ya, 24, tapi ini 25-nya dari departemen B ini ya. Departemen B ini. Oke. Hasilnya adalah Rp600.000. Untuk poin ke B, total harga pokok produk jadi yang ditransfer di departemen B ke gudang 24 dikali 40 ya. 24 dari mana? Ya sama seperti ini ya. Sama seperti ini. Ya, 40 dari mana? 40 ini ya. 40 itu tambahan 15 ditambah 25. 15 dari mana 15-nya? 15-nya dari ini ya. 15-nya ini. Terus untuk 25-nya dari ini. Ya. Jadi 15 ditambah 25 sama dengan 40. Oke, 40. Jadi 24 dikali 40 sama dengan 960.000. Oke, poin ke C ya, poin ke C. Ini C ya, poin ke C. Harga pokok persediaan produk dalam proses ya. Harga pokok departemen A ya, 6.000. 6.000 dari mana 6.000 ini? 6.000-nya dari sini. 6.000-nya dari sini ya. Departemen B, produk dalam proses akhir bulan 6.000. Oke. Ini ya. 15-nya dari departemen A. Nih 15-nya. Ini 15. Terus untuk mana tadi? Ini 15A sama dengan 90.000. Oke. Biaya ditambahkan oleh departemen B. Biaya tenaga kerja 50%. Dari mana 50% ini? Di sini 50% dari ini ya, departemen B sini. Oke. 50%. Terus BOP-nya atau biaya over pabriknya juga 15%, sama seperti tadi, seperti ini ya. Sama seperti ini, 6.000-nya sama seperti ini. Ini dari mana? Ya, dari ini loh. Dari 6.000 ini ya. Nih. Terus dikali 15 ya. Dikali 15 ini ya. Nih. Kalau yang biaya tenaga kerja 10-nya dari sini. Di sini 10-nya. Ya. Jadi 50% dikali 6.000 dikali 10 sama dengan 30.000. 50% dikali 6.000 dikali 15 dengan 45.000. Oke. Seperti itu. Untuk poin ke D ya, harga pokok persediaan dalam proses di departemen B ya. Jadi 1 ditambah 2 ya. Ini 1 ditambah 2. Ini 1 ya. 90. 2-nya itu 30 ditambah 45 sama dengan 75. Ini loh. 30 ditambah 45 sama dengan 75.000. 90 ditambah 75.000 sama dengan 165.000. Untuk poin D. Selanjutnya, jumlah biaya produksi kumulatif departemen B ini bulan Maret ya. Sorry, ini bulan Maret 2021. Oke. Jadi rumusnya A atau B plus D ya. A atau D ya. Jadi jumlahnya itu ambil aja nih 960.000 ya. Ini ditambah D-nya ini. Oke.
165 sama dengan, jadi 960.000 ditambah 165.000 sama dengan 1.125.000. Jadi untuk jumlah biaya produksi kumulatif di Departemen B itu biayanya 1.125.000. Oke. Setelah menghitung Departemen B, kita juga membutuhkan namanya jurnal ya, penjurnalnya. Oke, yang pertama itu jurnal untuk mencatat penerimaan produk dari Departemen A. Jadi produk departemen ini ada dua kan, A dan B. Nah, di Departemen B juga mencatat yang diterima oleh B dari A ya. Jadi Departemen B juga mencatat yang diterima dari Departemen A. Ini dari mana angkanya ini? Nah, ini jurnalnya dari sini ya, langsung ya copy paste dari ini ya, dari sini ya, dari sini copy paste ke sini sama ini ya, dari sini. Nah, sama, jadi dari sini ya, saya ulangin lagi dari sini. Oke, taruh ke sini. Oke. Sama. Terus untuk poin kedua, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Jadi ada 27.000. Dari mana ini? Ini dari ini ya. 27.000 ada di sini. Oke, dari situ. Untuk biaya tenaga kerjanya. Terus untuk ya sudah ini kan sama. Sekarang biaya pabrik ada 405. Dari mana ini? Dari sini. 405 ini 405. Terus untuk selanjutnya ini ya, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang. Persediaan produknya jadi itu 960.000. Angka ini dari mana? Angka ini dari ini ya, dari sini angkanya ya. Jadi 24.000 dikali 40 hasilnya ini angkanya. Oke, ini ya. Terus untuk barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B, angkanya 360.000. Untuk memudahkan ini saya kasih keterangan seperti ini ya. Jadi 24.000 dikali 15. 15 dari mana? 15 ini ya. Ini kan A ini ya. Jadi 15-nya dari sini. 15-nya dari sini. Ini dari sini. Terus nah, karena apa? Dari kan bahan bakunya kan asalnya dari Departemen B A ya. Jadi biaya bahan bakunya itu di Departemen itu enggak ada ya. Jadi ngambilnya dari Departemen A. Terus selanjutnya tenaga kerja Departemen B ya. Itu 240.000 ya. Jadi 24.000 dikali 10 sama dengan 240.000 ini. Terus 24.000 dikali 15 ya, dikali 15 sama dengan 360.000. Oke. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah Departemen B pada akhir bulan Maret ya. Persediaan
produk dalam proses departemen B sebanyak 165. Angka ini dari sini. Ini ya. 165 ini. Nah, ini ya. Oke. Jadi 90 ditambah 75.000 hasilnya 165.000. Ya, sama kan? Oke. Oke, sekarang bahan bakunya dari mana ini bahan bakunya? Bahan bakunya ini ya. Ini bahan bakunya dari sini. Dari sini bahan bakunya 90. Terus 30.000-nya dari mana? 30.000-nya dari ini. Oke, 30.000-nya di sini. Terus 45.000-nya dari sini. Oke, sudah selesai. Jadi untuk curignya sudah selesai. Oke, ini ya, nanti kalau yang belum paham nanti bisa tanya ke saya langsung. Jadi ini sebagai bahan UTS kalian dipelajari betul karena UTS-nya itu sangat berpengaruh signifikan ke ending nilainya ya, nilainya seperti itu dipelajari betul. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.